Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan sungai yang berbicara. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang penuh keajaiban dan keanehan, sang Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Ia telah menonton para penari, mendengar musik, bahkan membaca puisi-puisi paling indah dari para penyair istana. Tapi tetap saja, rasa bosan itu menempel seperti permen karet di alas sandal. Akhirnya, ia memanggil penasihatnya dan berkata, "Aku butuh hiburan yang tidak biasa. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan beri aku penyair atau pemain kecapi. Bawa Abu Nawas ke hadapanku." Penasihat pun mengangguk, dan dalam waktu singkat, Abu Nawas, si pria cerdik berjubah putih dan bersorban yang selalu punya cara licik untuk menghadapi persoalan, sudah berdiri dengan tenang di depan sang raja. "Abu Nawas," kata Harun al-Rasyid sambil mengelus jenggotnya, "aku ingin kau membuktikan sesuatu. Bukan puisi. Bukan teka-teki. Aku ingin kau membuktikan bahwa sungai bisa berbicara." Mendengar itu, Abu Nawas nyaris terseda udara. "Ampun tuanku. Apakah telinga hamba tidak salah dengar? Sungai bisa bicara?" "Ya, sungai yang bisa bicara," ujar sang raja dengan semangat. "Aku beri kau waktu 3 hari. Bila kau gagal, siap-siap mandi bukan di sungai, tapi di penjara." Abu Nawas pun pamit dengan wajah pucat seperti kain kafan yang baru dicuci. Ia berjalan pulang sambil menggaruk-garuk kepala yang sebenarnya tidak gatal. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pinggir sungai Tigris. Ia berdiri di tepi sungai sambil berbicara seolah-olah sungai itu sahabat lamanya. "Wahai sungai yang agung, sungai kebanggaan Baghdad. Apakah kau bisa berbicara padaku?" Tentu saja, sungai hanya bergelombang pelan, seolah-olah tertawa kecil melihat kebodohan manusia. Seorang nelayan yang lewat menatap Abu Nawas dengan dahi berkerut. "Apa kau baik-baik saja, Abu Nawas? Mau kupanggilkan tabib?" "Tidak perlu," kata Abu Nawas, "saya sedang berdiskusi penting dengan air." Nelayan itu pergi sambil menggeleng-geleng. Dan sungai tetap diam, tentu saja. Hari berikutnya, Abu Nawas datang membawa alat aneh, panci besar, wajan, dan sendok kayu. Ia berteriak keras, "Wahai sungai, kalau kau tidak mau bicara hari ini, akan kubuat sop air Tigris dan kusajikan ke seluruh Baghdad. Jangan salahkan aku kalau semua ikan di dalammu ikut jadi lauk." Lagi-lagi, sungai hanya memantulkan sinar matahari, tenang dan tak peduli. Seekor bebek lewat dengan ekspresi lebih bijak dari Abu Nawas sendiri. Malam sebelum hari ketiga, Abu Nawas duduk termenung di rumahnya. Ia menatap ke langit, berharap bulan memberinya inspirasi. Dan tiba-tiba, ting! Otaknya menyala seperti lentera ditiup jin. Kalau sungai tak bisa bicara, ya, aku yang harus membuat orang lain percaya bahwa sungai itu bicara. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan menyewa 2 anak laki-laki yang terkenal paling cerewet dan suka bermain air. Ia menyuruh mereka bersembunyi di balik semak di tepi sungai. Ia memberi mereka tugas yang sangat penting, menjadi suara sang sungai. Abu Nawas mengundang sang raja dan beberapa pejabat ke pinggir sungai. Karpet istana dibentangkan, parasol emas dibuka, dan makanan ringan disajikan. Sang raja duduk dengan senyum sinis. "Jadi,
Abu Nawas. Mana sungai yang katanya bisa bicara itu? Abu Nawas pun melangkah ke tepi sungai dan berseru. Wahai sungai Tigris, katakan pada kami, apakah kau bisa berbicara? Tiba-tiba, terdengar suara dari semak. Aku bisa berbicara, wahai Abu Nawas yang cerdas. Raja melompat dari duduknya. Apa itu? Sungai? Sungai bicara. Lalu terdengar lagi. Benar, Tuanku Raja. Tapi aku hanya akan bicara kalau Abu Nawas hadir. Aku tidak suka orang yang tidak cerdas. Pejabat istana pun saling menatap. Salah satu menteri bahkan hampir tersedak kurma. Raja tercengang. Luar biasa. Abu Nawas, sungguh luar biasa. Bagaimana kau bisa membuatnya berbicara? Abu Nawas tersenyum lebar. Sederhana, Tuanku. Sungai hanya berbicara kepada mereka yang punya imajinasi dan rasa humor tinggi. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang gila, tapi aku suka kegilaanmu. Kau bebas dari tugas ini dan berhak atas hadiah. Hadiah apa, Tuanku? Tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sungai itu sendiri. Mulai hari ini, kau bebas mandi, memancing, dan berteriak di sungai sesukamu. Sejak hari itu, masyarakat Baghdad menyebut sungai Tigris dengan nama baru, sungai yang bicara kalau Abu Nawas datang. Dan dua anak kecil yang dulu bersembunyi di semak-semak, mereka kini jadi pencerita panggung yang laris manis di pasar malam, membawakan pertunjukan suara dari air. Dan Abu Nawas, ia kembali pulang, sambil tertawa sepanjang jalan. Kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, sang Raja Harun al-Rashid sedang duduk santai di taman istana sambil menyeruput teh dan memandangi burung-burung beterbangan. Namun, seperti biasa, kalau pagi-pagi sudah terlalu tenang, itu pertanda raja mulai bosan. Dan kalau raja sudah bosan, satu orang yang pasti jadi korban, Abu Nawas. Sang raja mengelus jenggotnya yang halus dan bergumam. Abu Nawas itu terlalu cerdas. Sudah terlalu banyak menang debat dengan para menteriku. Saatnya aku berikan dia tugas yang mustahil. Dengan semangat penuh tipu daya, sang raja memanggil pengawal istana. Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Aku punya misi rahasia yang sangat penting, sangat genting, dan sangat menggelikan. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah putihnya yang bersih dan sorban yang sedikit miring, khas orang cerdas yang suka berpikir sambil miring-miring. Daulat Tuanku, hamba datang memenuhi panggilan, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja tersenyum licik. Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Abu Nawas membalas senyum itu dengan senyum yang lebih manis, senyum orang yang belum tahu kalau sebentar lagi dia akan kena jebakan. Tugas apa, Tuanku? Raja menjawab dengan mantap. Aku ingin kau menangkap angin. Menangkap angin, Tuanku? Abu Nawas hampir tersedak oleh angin yang lewat. Iya. Aku ingin kau tangkap angin dan membawanya ke istana dalam botol. Tidak boleh ada angin lain. Harus angin pagi, dari arah timur, yang melewati taman kerajaan dan menyapa burung merpati sebelum masuk ke jendela kamarku. Abu Nawas menahan tawa.
tapi wajahnya tetap serius. Apakah harus besok pagi, tuanku? Boleh. Yang penting angin itu harus asli. Jangan kau tipu aku dengan kipas angin atau semilir-semilir tipu daya. Baiklah, tuanku, jawab Abu Nawas, lalu membungkuk hormat dan melenggang pergi. Esok paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa botol kaca besar. Ia memeluk botol itu seperti membawa harta karun. Tuanku, hamba sudah menangkap anginnya, serunya. Raja terbelalak. Mana anginnya? Abu Nawas dengan hati-hati membuka tutup botol dan berkata, silakan rasakan sendiri, tuanku. Tapi cepat. Sebelum anginnya kabur. Raja langsung mendekat dan memasukkan hidung ke botol. Srurup. Ia menghirup udara dalam-dalam. Kemudian Raja berdiri sambil garuk-garuk kepala. Loh, ini bau tanganmu, Abu Nawas. Abu Nawas menjawab polos. Tentu, tuanku. Angin tadi sempat bersalaman dengan saya sebelum masuk botol. Sopan sekali dia. Raja tidak mau kalah. Keesokan harinya, ia memanggil Abu Nawas lagi. Kau berhasil kemarin, walau aku yakin itu hanya akal-akalanmu. Maka hari ini aku beri tugas yang lebih penting. Apalagi, tuanku? Tanya Abu Nawas sambil duduk di kursi sambil menyilangkan kaki. Raja berdiri dan menunjuk ke langit. Ambilkan aku bulan. Ya, bulan purnama. Aku ingin meletakkannya di ruang makan. Biar aku makan malam sambil diterangi sinarnya dari jarak 1 meter saja. Kali ini, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. Tuanku, hamba belum punya tangga setinggi itu. Raja tersenyum, bukan urusanku. Kau cerdas, pasti bisa. Kalau tidak, siap-siap tidur di penjara bersama tikus-tikus berbaju besi. Hari ketiga, Abu Nawas balas menciptakan mustahil. Besok malamnya, Abu Nawas datang membawa sebuah baskom berisi air. Tuanku, bulan sudah hamba bawa. Raja terkejut. Mana? Abu Nawas mendekat dan menunjukkan pantulan bulan di baskom. Ini dia bulan yang kau minta. Bersinar terang, tidak bisa disentuh, tapi bisa dinikmati. Dan lihat, jaraknya bahkan lebih dekat dari 1 meter. Raja mendekat dan melihat ke baskom. Benar juga ya. Ini bulan asli? Ya, bulan asli yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang cerdas dan bijaksana seperti hamba, kata Abu Nawas, menutup dengan senyum menggoda. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Ia mengakui bahwa ide-idenya sendiri telah dikalahkan oleh kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya orang gila yang mau menangkap angin dan mengambil bulan, tapi hanya orang jenius yang bisa membuatnya seolah-olah berhasil. Abu Nawas menjawab dengan nada tenang. Dan hanya raja yang bijak yang bisa tertawa atas kebodohannya sendiri. Raja pun tertawa lebih keras. Para menteri yang mendengar percakapan itu, hanya bisa geleng-geleng kepala. Dalam hati mereka berkata, untung Abu Nawas tidak disuruh membawa pelangi. Kalau iya, dia pasti datang bawa ket air dan kuas. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Di dunia yang penuh tipu daya,
Abu Nawas mengajarkan bahwa kecerdikan, humor, dan keberanian menghadapi hal yang tak masuk akal adalah senjata paling ampuh untuk bertahan hidup, terutama kalau majikanmu iseng seperti Raja Harun al-Rasyid. Kisah Abu Nawas dan kebun yang menghilang. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, unta-unta melintas sambil mengangkat kepala tinggi, dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Namun, di tengah keramaian itu, muncul seorang pria kaya raya bernama Tuan Jamil yang berteriak-teriak ke arah para penjaga istana. "Laporkan ini pada Baginda Raja. Kebunku yang luas dan subur telah hilang." "Hilang?" aku katakan. "Dicuri," serunya dramatis, sambil sesekali memegangi kepalanya seperti akan pingsan. Para penjaga yang kebingungan akhirnya melaporkan peristiwa ini kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja pun memanggil Tuan Jamil ke istana. Di hadapan Raja, Tuan Jamil menjelaskan dengan nada dramatis seperti aktor teater. "Baginda, hamba memiliki kebun seluas 100 pohon kurma, dengan buah-buahnya yang ranum dan manis. Tapi pagi ini, ketika hamba bangun dan melihat keluar jendela, kebun itu hilang. Tak tersisa satu pohon pun. Hanya tanah kosong, Baginda." Raja mengerutkan dahi, mencoba memahami situasi yang ganjil ini. "Apa maksudmu hilang? Apakah dicuri?" tanya Raja. "Ya, dicuri. Pencurinya sangat lihai. Bisa memindahkan satu kebun besar dalam semalam," jawab Tuan Jamil sambil melebarkan matanya. Raja lalu menoleh ke wazirnya dan berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang cukup gila untuk memahami kejadian segila ini." Masuklah sang jenius gila. Tak lama kemudian, sang jenius gila, Abu Nawas pun datang. Dengan langkah santai dan wajah penuh rasa ingin tahu, ia mendengarkan cerita Tuan Jamil. Setelah mendengar semuanya, ia mengusap jenggotnya dan berkata, "Sungguh pencuri yang luar biasa. Mungkin dia bukan hanya mencuri kebun, tapi juga mencuri akalmu, Tuan Jamil." Tuan Jamil murka. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Jangan main-main. Aku ingin keadilan." Abu Nawas mengangguk serius. "Baiklah. Kita akan menyelidiki. Tapi sebelum itu, kita harus melihat tempat kejadian perkara." Keesokan harinya, Abu Nawas dan beberapa penjaga istana berangkat ke rumah Tuan Jamil. Sesampainya di sana, mereka melihat tanah kosong yang diklaim sebagai kebun yang hilang. Namun, Abu Nawas segera menyadari sesuatu. Ia berjalan perlahan, menghitung langkah, melihat ke sekeliling, mencium bau tanah, bahkan sempat mengecap tanah dengan lidahnya. Tanah ini baru saja dicangkul," gumamnya. "Dan lihat, akar-akarnya masih segar." "Tuan Jamil, apakah engkau mencabut semua pohonmu malam tadi?" "Tentu tidak. Kenapa aku mencabut kebunku sendiri?" "Itu tidak masuk akal," jawabnya. Abu Nawas tersenyum licik. "Begitu ya? Baik. Aku akan menyelesaikan kasus ini, tapi aku butuh bantuan seekor unta, satu kendi air, dan sepasang sandal baru." Tuan Jamil dan para penjaga saling pandang. Tapi karena yang bicara adalah Abu Nawas, mereka tahu bahwa kadang akal sehat harus ditinggalkan untuk mengikuti logika Abu Nawas.
Keesokan harinya, Abu Nawas mengumpulkan semua orang di tanah kosong itu, termasuk raja. Ia berdiri gagah sambil memegang kendi air dan mengenakan sandal barunya. Hari ini, kita akan mengadili kebun yang hilang. Raja bertanya heran. Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana mungkin kau mengadili sesuatu yang tidak ada? Justru karena tidak ada, maka harus diadili, Baginda, jawabnya mantap. Kemudian, Abu Nawas berteriak. Hai tanah! Katakan, kemana perginya kebun Tuan Jamil? Tanah, tentu saja, tidak menjawab. Aha! Diam! Itu artinya bersalah, teriak Abu Nawas. Semua orang mulai tertawa geli, tapi Abu Nawas tetap serius. Kebun ini tidak hilang. Kebun ini telah dipindahkan ke tempat lain, atas perintah tuannya sendiri. Ia kemudian mengambil kendi air dan menyiram tanah. Lihat ini. Bekas akar kurma masih hidup. Artinya, pohon-pohon itu baru dicabut. Dan hanya satu orang yang bisa melakukannya tanpa menimbulkan suara di malam hari. Ia menatap tajam ke arah Tuan Jamil. Pemilik kebun itu sendiri. Tuan Jamil pucat pasi. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas membuka gulungan perkamen. Menurut laporan dari petugas pajak, engkau akan dikenai pajak besar atas kebunmu bulan ini. Jadi, kau mencabut semua pohonmu malam-malam dan menjualnya ke kota tetangga, lalu berpura-pura bahwa kebunmu dicuri. Benar begitu? Semua mata memandang Tuan Jamil. Lelaki itu gemetar. Itu hanya akal-akalan agar aku tak membayar pajak besar. Tapi kau, bagaimana bisa kau tahu? Abu Nawas tertawa. Karena tidak ada pencuri di dunia ini yang bisa mencabut 100 pohon kurma dalam satu malam tanpa membuat suara, kecuali kau menyuruhnya. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, sekali lagi kau membuat kami semua terhibur sekaligus tercerahkan. Tuan Jamil, karena kelicikanmu, maka semua keuntungan penjualan pohon kurma akan disita dan diberikan untuk membangun taman rakyat. Tuan Jamil pun menunduk malu, dan seluruh rakyat Baghdad bersorak senang. Saat semua orang pergi meninggalkan lokasi kejadian, Abu Nawas memandangi sandal barunya dan bergumam. Setidaknya aku dapat sandal baru dari kasus ini. Kisah Abu Nawas dan kotak musik ajaib. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya, menyesap secangkir teh hangat sambil menikmati semilir angin. Seperti biasa, wajahnya yang ramah dan penuh akal itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Tapi kali ini, bukan tentang bagaimana menipu penipu atau mengelabui pejabat korup, melainkan soal suara nyanyian dari kejauhan. Lagu siapa itu? Gumam Abu Nawas sambil berdiri. Suara itu terdengar merdu, seperti suara malaikat yang bernyanyi di dalam kendi. Penasaran? Abu Nawas mengikuti sumber suara itu. Ia berbelok ke gang sempit, melewati pasar yang ramai, dan akhirnya tiba di sebuah lapak kecil yang sederhana. Di sana, seorang kakek berjubah lusuh duduk di balik meja tua, di depannya sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat keemasan dengan ukiran bunga. Wahai kakek, sapa Abu Nawas, suara merdu itu, dari kota ini? Sang kakek mengangguk dengan pelan. Benar, ini adalah kotak musik ajaib. Bila kau membukanya,
maka akan keluar nyanyian yang bisa membuat singa tertidur, raja menangis, dan pedagang lupa menghitung uang. Wah! Abu Nawas langsung berbinar. Berapa harganya? Ah, ini bukan sembarang barang. Harganya tak bisa dinilai dengan dinar ataupun dirham. Tapi, saya punya satu barang yang bisa membuat unta tertawa, kata Abu Nawas dengan senyum licik. Saya tukar dengan itu. Kakek itu penasaran. Apa itu? Abu Nawas mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, ternyata hanya sebutir kacang. Kakek itu melongo. Kacang? Abu Nawas berkata dengan penuh wibawa, ya. Tapi bukan sembarang kacang. Ini kacang dari gurun paling kering di dunia. Bila kau lemparkan ke tanah, ia akan menumbuhkan pohon yang daunnya bisa bernyanyi. Kakek itu bingung. Ia menatap kacang itu, lalu menatap otaknya, lalu lagi-lagi menatap kacang. Akhirnya, karena merasa hidupnya sudah terlalu tua untuk memikirkan logika, ia menyerah. Ambillah kotaknya. Tapi ingat, kotak ini hanya akan menyanyi jika dibuka dengan niat yang benar. Abu Nawas mengangguk sok bijak, lalu lari terbirit-birit sambil tertawa puas. Keesokan harinya, Abu Nawas menggelar pertunjukan di alun-alun kota. Ia berdiri di atas peti, membawa kotak musik itu di tangannya. Wahai rakyat Baghdad, serunya. Hari ini, saya akan menunjukkan kotak musik yang bisa membuat keledai berdansa dan menteri menangis terseduh-seduh. Orang-orang berkumpul. Para pedagang menghentikan jualannya. Anak-anak meloncat kegirangan. Bahkan seekor ayam berhenti bertelur karena penasaran. Dengan gaya dramatis, Abu Nawas membuka kotak itu. Tiiing. Tiiing. Lala la. Suara merdu keluar dari kotak itu. Namun, bukannya tenang, orang-orang langsung terkekeh. Lagu yang keluar ternyata sangat aneh. Liriknya berbunyi, jika kau punya kambing, jangan ajak menari. Nanti dia mabuk dan lari ke negeri pari. Seluruh alun-alun pun berguncang karena tawa. Bahkan si keledai tukang roti benar-benar mulai mengangkat kakinya dan berdansa. Berita tentang kotak ajaib Abu Nawas sampai ke telinga Baginda Raja. Ia penasaran, lalu memerintahkan pengawal. Bawa Abu Nawas ke istana. Aku ingin dengar kotak itu bernyanyi. Ketika Abu Nawas datang, sang raja duduk di singgasananya dengan penasaran. Para menteri, penasihat, dan juru masak ikut menunggu. Abu Nawas, apakah benar kotakmu bisa membuat keledai berdansa? Bahkan bisa membuat menteri bernyanyi. Tuanku, jawab Abu Nawas bangga. Dengan penuh gaya, ia membuka kotaknya. Ting, ting, tiiing, la la la. Kalau raja tak mandi seminggu, semua dayang akan minggat satu-satu. Seketika, suasana menjadi hening. Semua mata menatap Baginda. Raja mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu Nawas langsung berkata dengan ekspresi polos, itu bukan saya yang menyanyi, tuanku. Itu dari kotaknya. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba jadi nyindir raja, mungkin karena niatnya belum benar. Raja pun terdiam. Lalu perlahan, ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Kotakmu tak hanya menyanyi, tapi juga jujur. Setelah kejadian itu, kotak musik Abu Nawas menjadi terkenal. Tapi anehnya, setelah 1 minggu,
Kota itu berhenti bernyanyi. Abu Nawas panik. Ia pergi mencari si kakek tua, tapi lapak itu sudah hilang. Tak ada jejak. Seolah-olah kakek itu dan kota ajaibnya cuma ilusi. Namun Abu Nawas hanya tertawa sendiri. Ah, mungkin kotaknya hanya ingin menghibur orang selama seminggu. Setelah itu, giliran aku yang harus terus menghibur mereka. Sejak itu, Abu Nawas mulai membuat kotak-kotak musik mainan sendiri dengan isi suara dari mulutnya sendiri. Dan percaya atau tidak, orang-orang tetap membayar hanya untuk mendengarnya menyanyi lagu absurd seperti "Kalau sandal kiri hilang di masjid, mungkin dia lari karena sedih." Terkadang, yang membuat sesuatu menjadi ajaib bukanlah benda itu sendiri, melainkan niat baik, tawa, dan imajinasi yang kita bawa bersamanya. Kisah Abu Nawas. Dan batu bisa bicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, tampak seorang pria berjalan tergesa-gesa ke istana sambil membawa sebongkah batu besar. Bajunya lusuh, wajahnya penuh semangat, dan di balik matanya tersembunyi rencana yang penuh kelicikan. Pria itu adalah Qasim, seorang warga yang terkenal licik dan suka mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Qasim datang menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid dengan wajah penuh percaya diri. "Wahai Baginda Raja," ujar Qasim, sambil meletakkan batu besar di hadapan singgasana. "Saya datang membawa penemuan luar biasa. Batu ini bisa bicara." Seketika seluruh ruangan menjadi hening. Para menteri saling pandang, beberapa berbisik, dan sang raja mengerutkan dahi. "Batu bisa bicara?" tanya Baginda sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa kau menganggap aku ini bodoh, Qasim?" "Tidak, tidak, Baginda," jawab Qasim cepat-cepat. "Batu ini hanya mau bicara kepada orang yang hatinya bersih dan pikirannya jernih. Dan batu ini bilang dia hanya akan berbicara jika Abu Nawas hadir." Raja Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Dia tahu Abu Nawas memang terkenal cerdik, namun juga gemar membuat ulah yang kadang membuatnya pusing tujuh keliling. "Panggil Abu Nawas ke istana sekarang juga," perintahnya akhirnya. Seorang pengawal segera melesat pergi. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati kerumunan orang mengelilingi batu besar. Raja memanggilnya dengan wajah penasaran. "Abu Nawas," kata Baginda, "pria ini mengatakan batu ini bisa bicara, dan hanya mau berbicara jika engkau ada. Aku ingin melihatnya langsung. Buktikan padaku." Abu Nawas mendekati batu itu, memperhatikannya, lalu menoleh ke Qasim. Ia mengangguk-angguk pelan, lalu duduk di hadapan batu dengan sangat serius. Ia memejamkan mata, meletakkan telapak tangan di atas batu, dan diam selama beberapa menit. Para menteri mulai bosan. Raja Harun mulai mengetuk-ngetuk tangan di lengan singgasana. Hingga akhirnya Abu Nawas membuka mata dan berkata dengan sangat serius, "Baginda, batu ini memang bisa bicara." Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Tapi yang dikatakannya sangat mengejutkan, lanjut Abu Nawas dengan nada penuh misteri. "Apa katanya?" tanya sang raja penuh penasaran. Abu Nawas menghela napas panjang dan berkata, "Ia bilang, dia sedang sakit perut karena semalam dipaksa makan sepatu Qasim." Seketika ruangan meledak oleh tawa. Para menteri sampai terpingkal-pingkal. Tapi raja tetap serius. "Abu Nawas, jangan main-main. Apakah batu ini sungguh bisa bicara?" Abu Nawas berdiri, lalu dengan nada penuh wibawa menjawab,
Baginda, saya tidak pernah berkata batu ini sungguh bisa bicara. Yang bilang begitu adalah Kasim. Saya hanya bicara kepada batu seperti orang gila, lalu saya mengarang jawaban sebagaimana orang waras menyikapi kegilaan. Raja tertawa keras mendengar jawaban itu. Lalu ia menoleh ke Kasim. Kasim, bagaimana kau bisa meyakini batu ini bicara? Kasim mulai gelisah. Ia mencoba mencari-cari alasan. Saya mendengarnya waktu malam. Batu ini berbisik, katanya dia ingin bertemu Baginda. Abu Nawas cepat menyela, kalau begitu, Baginda, perintahkan Kasim duduk bicara dengan batu ini selama 1 malam penuh. Jika batu itu tidak menjawab, maka Kasim harus dihukum karena telah membohongi raja. Raja tersenyum lebar. Itu ide yang bagus. Pengawal, siapkan ruangan untuk Kasim dan batu ini. Pastikan tidak ada yang mengganggu. Biarkan dia berbicara sampai puas. Malam pun tiba. Kasim dipaksa duduk di ruangan kosong bersama batu besar itu. Ia mencoba berbicara. Batu, ayo bicara, cepatlah, bilang apa saja. Batu itu tentu saja diam saja. Batu, kau ingin aku dibuang ke penjara, ya? Tetap tidak ada suara. Semalaman Kasim bicara sendiri, mengancam, membujuk, bahkan sampai menyanyikan lagu dangdut. Tapi batu itu tetap batu. Kaku dan tak bersuara. Keesokan paginya, Kasim keluar dengan mata panda, rambut acak-acakan, dan wajah putus asa. Ia menghadap raja sambil menunduk. Baginda, saya mengaku saya bohong, batu itu tidak bisa bicara. Raja menghela napas panjang. Kenapa kau berbohong, Kasim? Saya ingin terkenal, Baginda, dan berharap Baginda memberi saya hadiah. Raja mengangguk lalu memerintahkan. Kalau begitu, beri dia hadiah, seminggu penuh membersihkan batu-batu di halaman istana. Siapa tahu ada yang bisa bicara. Abu Nawas tertawa paling keras, sambil menepuk-nepuk bahu Kasim. Tenang saja, Kasim, kalau ada batu yang bicara, kabari aku. Aku kenalkan sama sandal yang bisa joget. Sejak kejadian itu, warga Baghdad punya pepatah baru. Jika batu bisa bicara, maka kebohongan pun akan jadi seni pertunjukan. Dan tentu saja, hanya Abu Nawas yang bisa membuat seni itu menjadi hiburan sekaligus pelajaran. Kisah Abu Nawas dan permainan raja. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid sedang merasa bosan luar biasa. Semua hiburan istana telah dicoba. Penari, musisi, bahkan tukang sulap pun sudah tampil. Namun, wajah sang raja tetap cemberut seperti awan mendung yang tak kunjung hujan. Aku bosan, seru sang raja sambil melempar bantal sutra ke lantai. Aku ingin sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa membuatku tertawa sampai perutku kram. Para menteri mulai saling pandang. Mereka tahu, kalau raja sudah bosan, itu berarti sebentar lagi mereka bisa kehilangan pekerjaan atau kepala. Tiba-tiba, salah satu menteri berseru, "Paduka, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas? Dia terkenal cerdik dan selalu punya akal yang tak biasa." Mata raja langsung berbinar. Panggil dia sekarang juga. Tapi katakan padanya, aku ingin bermain. Tapi bukan sekadar bermain, aku ingin permainan yang bisa membuatku tertawa puas. Abu Nawas pun dipanggil ke istana.
Ia datang dengan wajah tenang seperti biasa, memakai sorban putih, jubah sederhana, dan senyum yang seolah tahu segalanya. "Abu Nawas," seru raja dengan suara bersemangat, "aku ingin bermain. Tapi ingat, permainan itu harus lucu, harus cerdas, dan kalau aku kalah, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau kalah, kau harus rela dipermalukan di hadapan seluruh istana." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, Paduka. Saya punya permainan yang akan membuat Baginda tertawa sampai lupa bahwa Baginda seorang raja." Raja tertawa. "Coba kita lihat apakah kau bisa menepati janji." Abu Nawas mengeluarkan sebuah kain lusuh dan topi aneh dari sakunya. "Baginda, ini permainan, coba tebak siapa aku. Saya akan menyamar menjadi seseorang, dan Baginda harus menebaknya." Raja mengangguk setuju. Abu Nawas lalu mengenakan topi itu, mengubah suaranya menjadi cempreng, dan berjalan pincang sambil berkata, "Aku ini orang yang paling dihormati di istana, tapi juga paling penakut. Kalau lihat tikus saja bisa pingsan." Raja tertawa. "Itu pasti Wazir Hamid." Para hadirin tertawa terbahak. Wazir Hamid hanya bisa tersenyum kecut sambil menunduk. Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang giliran kedua." Ia menirukan cara berjalan dengan dada dibusungkan dan berkata dengan suara lantang, "Aku selalu berkata, demi negara, demi rakyat. Tapi aku tidak pernah keluar dari istana." Raja tertawa keras. "Itu pasti menteri dalam negeri." Satu persatu, Abu Nawas menirukan tokoh-tokoh istana dengan gaya jenaka, membuat semua orang tertawa berguling-guling, termasuk sang raja. "Aku belum kalah," kata raja sambil terengah-engah karena tertawa. "Sekarang aku yang menyamar, dan kau yang harus menebak." Sang raja memakai selimut dan berdiri di belakang tirai. Ia berkata dengan suara pelan, "Aku orang paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai, tapi kadang-kadang bisa sangat pelupa." Abu Nawas langsung menjawab, "Itu mudah sekali. Itu adalah Baginda Raja sendiri." "Ah, kau benar," kata raja sambil tertawa. "Tapi bagaimana kau bisa tahu begitu cepat?" Abu Nawas menjawab, "Karena tidak ada orang lain yang mengaku paling bijak, paling kaya, dan paling dicintai selain Baginda sendiri." Seluruh istana kembali tertawa. Tapi belum selesai di situ. "Sekarang kita adu tebakan cepat," kata raja. "Aku mulai," seru Abu Nawas. "Apa yang selalu naik tapi tak pernah turun?" Raja berpikir keras. "Usia?" "Benar." Raja tersenyum. "Sekarang giliranku. Apa yang kalau dimakan satu, cukup untuk dua? Tapi kalau dimakan dua, tidak cukup untuk satu?" Abu Nawas berpikir, "Wah, ini pertanyaan sulit." Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Itu pasti sandal." Raja terkejut. "Hah?" Abu Nawas menjelaskan, "Coba pikirkan. Satu orang pakai satu pasang sandal, cukup. Tapi kalau dua orang rebutan satu pasang sandal, ya pasti tidak cukup." Raja langsung terbahak sampai air mata keluar. Hari itu, tawa tak henti terdengar di seluruh istana. Para menteri yang biasanya kaku pun ikut terpingkal-pingkal. Raja menepuk bahu Abu Nawas. "Engkau benar-benar penghibur sejati. Aku kalah, dan sesuai janjiku, aku akan memberimu hadiah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Saya tidak minta emas, tidak minta perak, Baginda.
Cukup beri saya izin untuk tidak ikut rapat kerajaan selama seminggu. Saya takut tertular kebosanan Baginda." Raja pun tertawa lebih keras. "Permintaanmu sungguh luar biasa, lucu tapi masuk akal." Sejak saat itu, Raja Harun ar-Rasyid punya cara baru untuk mengusir bosan. Cukup panggil Abu Nawas, dan istana akan penuh tawa. Dan para menteri, mereka diam-diam lega, karena selama Abu Nawas ada, kepala mereka tetap aman. Abu Nawas dan lomba berpikir cerdas. Pada suatu hari yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bosan luar biasa. Sudah main catur, bosan. Sudah berburu, lelah. Sudah makan 7 piring, malah mengantuk. Maka, sambil bersandar di singgasananya yang empuk, Raja berseru pada para menterinya. "Wahai para menteri, aku butuh hiburan. Tapi bukan hiburan biasa. Aku ingin menguji kecerdasan rakyatku. Adakan sebuah lomba berpikir cerdas." Para menteri pun saling berpandangan. "Lomba berpikir cerdas, tuanku?" "Benar," kata sang raja. "Buatlah lomba di mana setiap peserta harus menunjukkan kecerdasannya lewat jawaban yang tak biasa, penuh akal, dan mengundang tawa." Seketika para menteri bekerja keras menyiapkan lomba itu. Selebaran ditempel di pasar-pasar, di pohon-pohon, bahkan di punggung unta, yang tentu saja untanya tidak paham apa-apa. Syaratnya, siapapun boleh ikut, asalkan bisa menjawab satu pertanyaan aneh dengan jawaban yang lebih aneh tapi cerdas. Tentu saja kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, si ahli akal yang terkenal di seantero negeri. Tapi, hari itu, Abu Nawas sedang bersantai sambil makan semangka. "Lomba berpikir cerdas," gumamnya sambil menggigit semangka. "Kalau terlalu serius, tak lucu. Kalau terlalu lucu, bisa-bisa dianggap gila. Harus pas." Dan benar saja, pada hari perlombaan, alun-alun istana dipenuhi rakyat. Para peserta dari berbagai kalangan maju satu persatu. Ada yang menjawab pertanyaan dengan pantun, dengan nyanyian, bahkan ada yang menjawab dengan menari-nari sambil bersajak, yang jurinya sampai bingung. Ini lomba berpikir atau audisi teater? Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Ia berjalan santai ke tengah lapangan. Sorban putihnya berkibar tertiup angin, jubahnya berdebu sedikit karena tadi sempat tergelincir di warung bubur. "Abu Nawas," seru sang raja, senang melihat wajah sahabat sekaligus pengocok otaknya ini. "Baiklah, karena kau terkenal cerdik, pertanyaannya juga harus tidak biasa." Raja pun tersenyum licik dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu, mana yang lebih penting, telur atau ayam?" Semua penonton langsung hening. Pertanyaan klasik ini sudah membuat banyak orang terjebak dalam perdebatan tiada akhir. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menjawab, "Yang lebih penting adalah penjualnya, tuanku." Raja sampai tersedak air zam-zam. "Penjualnya? Kenapa begitu?" tanya raja, tercengang. "Karena tanpa penjual, baik ayam maupun telur tidak bisa saya beli untuk sarapan pagi," kata Abu Nawas sambil tertawa. Penonton pun langsung meledak dalam tawa. Para juri yang tadinya tegang mulai mengangguk-angguk. Tapi raja belum puas. Ia ingin lebih. "Baik, pertanyaan kedua," kata raja. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki, bisa terbang tanpa sayap,
dan bisa membuat orang menangis tanpa suara? Abu Nawas mengelus janggutnya, pura-pura berpikir keras. Lalu ia menjawab pelan. Jawabannya adalah, hutang, tuanku. Hutang? Raja melongo. Benar. Hutang bisa membuat orang lari, walau tak punya kaki. Pikiran tentang hutang bisa terbang kemana-mana, walau tak bersayap. Dan siapapun yang terlilit hutang, bisa menangis diam-diam, bahkan saat tertawa, katanya sambil membuat ekspresi sedih bercampur lucu. Penonton langsung tertawa terbahak-bahak sambil mengelus kantong mereka masing-masing, mungkin terkena sindiran halus. Raja sampai bangkit dari singgasana sambil tertawa, luar biasa. Tapi aku ingin mencoba menjebakmu dengan satu pertanyaan terakhir. Semua menahan napas. Jika seekor unta, seekor kambing, dan seorang pedagang sedang naik rakit, lalu rakitnya karam, siapa yang harus diselamatkan dulu? Abu Nawas terlihat tenang. Ia menjawab, yang harus diselamatkan lebih dulu adalah rakitnya, tuanku. Kenapa? Tanya raja lagi, kini mulai mengerti arah jebakan ini. Karena tanpa rakit, semua akan tenggelam. Dan bila rakitnya utuh, semua bisa naik lagi. Termasuk pedagang, kambing, dan unta walaupun untanya mungkin harus diet dulu agar muat. Tawa pun pecah lebih keras dari sebelumnya. Bahkan unta penjaga istana mengeluarkan suara yang entah mirip tawa atau batuk. Raja pun akhirnya mengangkat tangan. Wahai rakyatku, tak diragukan lagi, juara lomba berpikir cerdas tahun ini adalah Abu Nawas. Semua bersorak. Abu Nawas pun mendapatkan hadiah seekor kambing, sekarung kurma, dan satu kotak berisi pertanyaan-pertanyaan aneh untuk dijawab minggu depan. Sambil mengangkat kambingnya, yang kelihatan bingung, Abu Nawas berkata pada penonton, yang penting dalam hidup bukan seberapa banyak kau tahu, tapi seberapa lucu cara kau menjawab sesuatu yang tidak kau tahu. Semua pun tertawa dan bersorak. Dan sejak hari itu, tak ada satupun orang Baghdad yang bisa melupakan lomba berpikir cerdas yang dimenangkan oleh si jenius penuh jenaka, Abu Nawas. Kisah Abu Nawas. Dan emas menguap. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan suara kuda menarik gerobak terdengar dari segala arah. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua berlari-lari sambil berteriak panik. Abu Nawas! Abu Nawas! Tolong, aku butuh bantuanmu, teriak pria tua itu. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di bawah pohon sambil menyeruput teh hangat, menoleh dengan tenang. Ia memakai jubah putih bersih, sorban putih yang melilit rapi di kepalanya, dan rompi warna tortilla yang membuatnya tampak lebih bijak tapi juga sedikit nakal. Tenang, Tuan Hamid, kata Abu Nawas sambil tersenyum, kenapa sampai segelisah itu? Apakah istrimu memasak lagi tanpa garam? Ini lebih gawat dari itu, kata Tuan Hamid sambil terengah-engah. Emasku, 2 batang emasku hilang dari dalam peti terkunci. Tidak ada jejak pencuri, dan kuncinya masih ada padaku. Ini sihir, Abu Nawas. Sihir. Abu Nawas mengangkat alisnya dan mulai tertarik. Sihir, ya? Wah, sudah lama aku tidak berurusan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Baiklah, ayo kita lihat tempat kejadian perkara. Sesampainya di rumah Tuan Hamid, Abu Nawas memeriksa peti kayu besar yang dikunci rapat.
Ia membungkuk, mengetuk-ngetuk kayunya, bahkan mengendusnya seperti anjing pelacak. Tuan Hamid memandangi kelakuan Abu Nawas dengan bingung. Apa kau sedang mencari emasnya atau sedang mencium bau jajan pasar? Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, keduanya. Setelah memeriksa sekeliling ruangan dan menginterogasi pembantu rumah tangga, yang tampaknya lebih takut kehilangan pekerjaan daripada emas, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum lebar. Aku tahu siapa pelakunya, katanya dramatis, seperti seorang detektif dalam sandiwara. Tuan Hamid menatapnya penuh harap. Siapa? Cepat katakan. Yang mencuri emasmu adalah Angin Timur, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela. Tuan Hamid hampir pingsan. Angin Timur? Kau gila? Abu Nawas mengangkat tangan. Sabar, sabar. Aku akan membuktikannya. Tapi aku butuh satu hal darimu. Apa? Sebatang emas lagi, kata Abu Nawas santai. Apa? Aku baru saja kehilangan 2 batang, dan kau minta satu lagi. Percayalah, ini bagian dari penyelidikan, kata Abu Nawas. Kalau Angin Timur datang mencuri lagi malam ini, aku akan menangkapnya. Meski dengan berat hati dan nyaris menangis, Tuan Hamid menyerahkan sebatang emas kepada Abu Nawas. Malam pun tiba. Abu Nawas menginap di rumah Tuan Hamid. Tapi alih-alih berjaga dengan serius, ia malah tertidur di atas peti sambil mendengkur pelan. Keesokan harinya, ketika Tuan Hamid bangun, ia berlari ke tempat peti emas. Abu Nawas, emasnya hilang lagi. Abu Nawas menguap panjang. Ah, ternyata benar. Angin Timur mencurinya lagi. Tuan Hamid mencak-mencak seperti ayam kehilangan anak. Kau gila. Mana mungkin Angin mencuri emas? Aku akan melapor pada Baginda Raja. Dan benar saja, Tuan Hamid menyeret Abu Nawas ke istana, sambil menceritakan semuanya dengan penuh emosi. Baginda Raja Harun al-Rashid mengelus jenggotnya sambil menatap Abu Nawas dengan tatapan setengah penasaran, setengah ingin tertawa. Abu Nawas, apakah benar kau menyebut Angin Timur sebagai pencuri emas? Tanya Baginda. Benar, Tuanku, jawab Abu Nawas tenang. Dan aku punya bukti. Semua mata di ruang sidang membelalak. Apa buktinya? Abu Nawas melangkah maju dan berkata, buktinya adalah aku. Ruangan hening sejenak, lalu pecah dengan bisik-bisik heran. Abu Nawas melanjutkan, Angin Timur mencuri emas itu dan meniupkannya ke kantong bajuku. Ia mengeluarkan 2 batang emas dari balik jubahnya. Semua orang terkesiap, termasuk Tuan Hamid yang hampir jatuh dari kursinya. Lalu yang semalam, tanya Baginda. Abu Nawas mengeluarkan batang ketiga. Jadi, kau yang mencuri emasnya? Teriak Tuan Hamid. Abu Nawas tertawa. Tidak, aku hanya membawanya sebagai alat bukti. Aku ingin membuktikan bahwa bukan sihir, bukan Angin Timur, tapi seseorang yang sangat dekat dengan Tuan Hamid yang sebenarnya mencurinya. Dan malam tadi, tidak ada yang mencurinya karena aku yang menyimpannya. Baginda tersenyum lebar. Lalu siapa pencurinya? Abu Nawas? Abu Nawas menunjuk ke salah satu pembantu yang wajahnya langsung pucat pasi. Setelah diinterogasi, akhirnya si pembantu mengaku telah mengambil 2 batang emas pertama dan menyembunyikannya di bawah tanah. Tapi ketika tahu Abu Nawas ikut tidur di rumah itu, ia tak berani beraksi lagi. Tuan Hamid merasa malu, tapi juga lega karena emasnya ditemukan.
Abu Nawas, bagaimana kau tahu pembantuku pelakunya? Tanya Tuan Hamid kemudian. Abu Nawas mengangkat bahu. Karena dia satu-satunya yang tidak kaget saat aku bilang emasnya hilang karena angin. Seolah-olah dia tahu kenyataannya dan berharap aku memang gila. Semua yang hadir pun tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Baginda Raja. Abu Nawas, kau memang luar biasa, kata Baginda. Dan sangat tidak waras. Tapi itulah kenapa aku menyukaimu. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik dinding istana. Pada suatu hari, istana Raja Harun ar-Rasyid mendadak gempar. Seorang pengawal melaporkan bahwa ia menemukan sebuah dinding di lorong belakang istana yang berbunyi aneh jika diketuk. Bukan hanya bunyi, tok-tok, tapi seperti ngung-ngung-ngung. Sungguh tidak lazim. Para penjaga penasaran, para menteri penasaran, bahkan raja sendiri penasaran. Apa maksud dinding ini berbunyi aneh? Apakah ada rahasia tersembunyi? Atau harta karun? Tanya raja dengan mata menyipit penuh curiga dan sedikit semangat kaya mendadak. Segera dikumpulkanlah semua ahli bangunan, tukang batu, hingga penebak nasib, tapi tak seorang pun bisa menjelaskan misteri dinding tersebut. Sampai akhirnya, salah satu menteri dengan suara pelan dan nada putus asa berkata, Paduka, mungkin ini saatnya kita memanggil Abu Nawas. Raja terdiam, lalu tersenyum penuh rencana. Hah, si Abu Nawas? Sudah lama ia tak kubuat pusing. Panggil dia ke sini. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan wajah cerah, jubah putih, dan senyum licik seperti biasanya. Wahai Paduka, saya rasa ini pasti penting sampai saya dipanggil buru-buru tanpa sempat sarapan, ujarnya sambil duduk santai di kursi mewah istana, yang sebenarnya bukan untuk tamu biasa. Raja menunjuk ke arah lorong, lihat dinding itu. Ketuk dan dengarkan. Abu Nawas pun mengetuk dinding itu perlahan. Tok-tok, ngung-ngung-ngung. Ia langsung memasang wajah serius seperti sedang membaca puisi rumit. Dinding ini menyimpan rahasia. Tapi saya butuh waktu, izin, dan cemilan. Cemilan bisa, kata raja. Tapi waktu hanya 3 hari. Kalau tidak bisa mengungkap misteri ini, kau akan menginap di penjara paling gelap. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, saya akan mulai penyelidikan dari dapur istana. Dapur? Tanya raja heran. Ya, semua misteri besar biasanya ada hubungannya dengan makanan. Hari pertama, Abu Nawas mondar-mandir di sekitar istana membawa sendok kayu, kompas, dan ayam goreng. Ia mengetuk dinding sambil menyuap makanan. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia bergumam, menarik, sangat menarik. Hari kedua, ia meminta para tukang gali untuk membuat lubang kecil di sisi luar dinding. Tapi begitu dilubangi, hanya ditemukan ruang kosong selebar 2 jengkal dan panjang 5 langkah. Isinya hanya debu dan 1 sandal tua. Hari ketiga, Abu Nawas membawa seekor kucing, seikat daun mint, dan 2 botol minyak wangi. Apa maksud semua ini? Tanya seorang pengawal bingung. SSTT, ritual penting untuk membangkitkan kebenaran, jawab Abu Nawas dramatis. Di depan raja, ia kemudian berkata, Paduka, izinkan saya membongkar sedikit bagian dinding ini. Raja memberi izin. Dengan palu, Abu Nawas memukul dan brak. Ternyata benar.
Di balik dinding itu ada sebuah ruang kecil yang tersembunyi. Semua mata terbelalak. Di dalam ruangan kecil itu, ada sebuah meja tua, bantal, dan koleksi lukisan wajah raja yang sedang membuat pose aneh. Ada yang mencubit pipi sendiri, ada yang loncat di udara, ada yang tertawa geli, bahkan ada yang memegang bebek sambil menangis. Tiba-tiba, salah satu pelukis tua di istana berteriak, "Itu milikku. Itu ruang pribadiku dulu sebelum dinding istana direnovasi. Tapi saya lupa menaruh tanda." Raja terdiam. Para menteri saling menahan tawa. Sedangkan Abu Nawas berdehem dan berkata, "Jadi, Paduka, misteri ini bukan tentang harta karun atau rahasia kerajaan, tapi tentang seni dan pelukis yang terlalu kreatif." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kalau begitu, kau berhasil, Abu Nawas. Dan lukisan-lukisan ini, sungguh, harus segera dibakar sebelum tersebar ke rakyat." Abu Nawas menjawab santai, "Atau dijual sebagai koleksi langka, Paduka. Nilainya bisa tinggi di pasar barang aneh." Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas sekantong emas dan lukisan wajah raja yang paling aneh. "Supaya kau bisa ingat siapa yang harus kau patuhi," kata Raja. "Tentu, Paduka," jawab Abu Nawas, "saya akan bingkai dan taruh di kamar mandi. Sebagai inspirasi saat sedang berpikir mendalam." Raja hanya menggeleng sambil tertawa. Dasar Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan kunci keberuntungan. Pada suatu malam Jumat, Abu Nawas tertidur pulas setelah seharian berkeliling kota sambil bersyair di pasar demi mendapatkan beberapa keping dirham. Perutnya kenyang oleh setengah roti kering yang ia dapat dari seorang penjual kue yang kasihan padanya. Malam itu langit cerah, angin bertiup lembut, dan suara jangkrik bersahut-sahutan. Tiba-tiba dalam tidurnya, ia bermimpi. Seorang kakek berjubah putih, berjanggut panjang yang berkilau, muncul dari cahaya bulan dan berkata dengan suara dalam, "Wahai Abu Nawas, kunci keberuntunganmu tertanam di bawah batu besar di belakang masjid tua. Ambillah sebelum ayam jantan berkokok 3 kali." Abu Nawas terbangun mendadak. Napasnya memburu, keningnya basah oleh keringat. Ia menatap langit-langit rumahnya yang bolong dan berkata, "Kalau ini mimpi biasa, kenapa dada rasanya berdebar seperti lihat utang menumpuk? Aku harus cari batu itu." Dengan semangat 45, dan sandal yang tinggal sebelah, Abu Nawas berlari menuju belakang masjid tua. Sesampainya di sana, ia disambut seekor kambing tua yang sedang menggosok pantatnya ke batu besar. "Maaf, kambing. Ini batu saya duluan," ucap Abu Nawas, lalu mulai menggali seperti cacing sedang marah. Setelah menggali cukup dalam dan kakinya dipenuhi tanah, Abu Nawas menemukan sebuah kotak kayu tua berdebu. Jantungnya berdebar. Dalam hati ia berharap kotak itu berisi emas batangan, permata yang bersinar, surat warisan dari sultan yang keliru alamat. Tapi begitu dibuka, isinya hanya sebuah kunci besi tua dan sepucuk kertas lusuh bertuliskan, "Kunci ini akan membuka jalan rezekimu, jika kau dapat membuat raja tertawa hingga berlinang air mata." Abu Nawas melongo. Membuat raja tertawa sampai keluar air mata? Itu tugas berat. Terakhir yang coba melawak di hadapan raja malah disuruh jaga kandang unta di gurun. Namun, sebagai ahli strategi kehidupan dan kelucuan, Abu Nawas pun menyusun rencana besar.
Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah peti besar berlapis kain hitam. Wajahnya serius seperti ulama yang baru selesai tafsir mimpi, tapi matanya menyimpan rencana kocak. Ia menghadap Raja Harun al-Rasyid yang terkenal adil, cerdas, dan gampang bosan. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "ini adalah peti tertawa dari negeri jauh. Siapapun yang melihat isinya, pasti akan tertawa tanpa bisa berhenti." Para menteri dan penjaga penasaran. Raja mendekat dengan hati-hati, lalu berkata, "Baik, buka dan perlihatkan pada kami." Dengan penuh drama, Abu Nawas membuka peti itu perlahan. Isinya kosong. Raja langsung terdiam. Seluruh istana menegang. Penjaga sudah siap-siap mencabut pedang. Tapi Abu Nawas segera berkata, "Baginda, ketahuilah inilah isinya. Sama persis dengan isi kantong saya. Kosong." Maka saya pun tertawa, sebelum menangis. Hening sejenak. Lalu Raja tertawa terbahak-bahak. "Tapi lucu juga," katanya, sambil menepuk paha. "Orang ini benar-benar gila tapi cerdas." Tawa Raja makin keras, hingga meneteskan air mata. Para menteri ikut tertawa. Bahkan penjaga istana sampai terguling di lantai. Setelah puas tertawa, Raja berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya membuatku tertawa. Kau membuat hatiku lebih ringan dari biasanya. Kau pantas mendapat ganjaran." Raja pun memberi Abu Nawas sebuah kunci emas kecil bertuliskan, "Hak masuk istana tanpa diundang, hak makan gratis seumur hidup di dapur kerajaan." Abu Nawas menatap kunci itu dengan mata berbinar. Akhirnya, ini bukan mimpi, tapi mimpi yang diwujudkan. Sejak hari itu, Abu Nawas selalu datang ke istana kalau lapar. Ia tinggal tunjukkan kunci, dan langsung disuguhi berbagai makanan enak, nasi biryani, ayam panggang madu, sup domba, dan es sirup mawar. Tapi tentu, setiap kali ia datang, Raja selalu minta satu hal. "Abu Nawas, sebelum makan, bikin aku ketawa dulu." Dan tentu saja, Abu Nawas selalu berhasil. Bahkan suatu hari ia membuat Raja tertawa hanya dengan berkata, "Saya mau puasa makan, tapi hanya di hari yang tidak ada hurufannya." Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda bertanya pada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, apakah benar kunci itu membawa keberuntunganmu?" Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, "Bukan kunci ini yang membawa rezeki, tapi lidah yang bisa melucu, hati yang tulus, dan keberanian untuk mencoba hal yang tak masuk akal. Kunci ini cuma bonus." Sejak itu, nama Abu Nawas kembali menjadi legenda. Tidak hanya sebagai penipu ulung dan cendekia nyeleneh, tapi juga sebagai pembuka rezeki lewat tawa. Karena tawa adalah kunci yang bisa membuka pintu-pintu yang bahkan kunci besi tak bisa buka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.